Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hari ini kita dapat berhadir di masjid yang kita muliakan ini, semua karena izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertaubat atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Maka hadirin, syukuri hal ini, gunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita menjadi insan yang sempurna nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat berangkai salam kita haturkan keharibaan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir nantinya akan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan pengurus BKM Baitur Rahman yang ini hari menjadi tuan rumah pada kegiatan kajian subuh kita ini beserta dengan para jajaran. Selanjutnya yang sama kita muliakan para asatidz, tuan-tuan guru, terkhusus kepada Ketua FKS MM Ustadz Suhendro yang insya Allah nanti akan bersama dengan kita beserta para wakil yang ini hari hadir, guru kita Ustadz
Samsir yang tadi sudah menyampaikan sepatah dua kata. Selanjutnya yang sama kita muliakan Bapak Kepala Desa kita yang ini hari hadir di tengah-tengah kita, beserta dengan para jajaran mungkin yang hadir. Selanjutnya yang sama kita muliakan para ketua BKM baik masjid dan musola yang terikat dalam FKSMM beserta para anggotanya yang ini hari diturunkan. Selanjutnya yang sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, bunda-bunda saya, abangda, kakak dan adik-adik yang hadir, yang semuanya dirahmati Allah, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Terkhusus juga kepada para YouTuber kita yang selalu siap sedia untuk merekam, untuk memposting kegiatan ini. Semoga ini juga menjadi amal jariah buat mereka. Setiap yang menonton, yang melihat channel mereka, imbas pahalanya juga tersampai kepada para YouTuber kita ini. Ini insya Allah pun nanti HP-nya masuk surga ini. Baik Bapak Ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat semuanya ini Bu ya Pak? Alhamdulillah. Saya kalau udah dipanggil FKSMM ini senang kali. Kenapa? Rame jamaahnya. Semangat jadi kita untuk menyampaikan tausiah. Bapak Ibu, ketika kita hadir di alam yang namanya dunia ini, Bapak Ibu, lahir kita semua ini dulu Allah sudah Bapak Ibu tunjukkan Pak yang namanya keadilannya. Mohon maaf, satu lagi Satgas yang bersusah payah mengamankan kegiatan kita ini. Jadi Allah sudah tunjukkan Bapak Ibu keadilannya Pak. Di mana Ustaz? Begitu kita lahir Bapak Ibu, Allah tidak berikan kepada siapapun itu saldo kebaikan dan saldo keburukan. Artinya ketika kita hadir di alam yang namanya dunia ini, kata SPBU dimulai dari nol. Nggak ada dikasih dosa, nggak ada dikasih pahala. Kata Rasul, kullun mauludin yuladu alal fitrah. Setiap lahir anak suci. Berarti dari titik nol kita Bapak Ibu. Al-adl, keadilan Allah di situ ditunjukkan oleh Allah. Makanya kata Allah, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah hakim yang seadil-adilnya.
bebas kita dari pengadilan dunia, masih ada pengadilan akhirat yang menunggu kita. Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu Bapak Ibu, barulah Allah kasih kita tadi itu kesempurnaan. Kesempurnaan yang Allah berikan dalam diri kita Bapak Ibu, ini salah satunya menjadi modal buat kita. Kata Allah, kalau kamu mau kaya, apakah kamu tidak berpikir, kalau mau kaya, kerja bro. Tuh kata Allah. Jadi dengan akal yang Allah berikan, kita disuruh untuk berpikir. Ya Allah, sulitnya lah tadi itu kalau nggak punya duit, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Tengok tuh orang kaya, apa-apa tinggal tunjuk, apa-apa tinggal gesek. Awak opo sing digesek? Kata Allah, kalau kamu mau seperti itu, berpikir. Nggak pernah tadi itu aku kasih, kata Allah, kespesialan setiap dari hamba-hambaku. Semuanya aku samaratakan, kata Allah. Lahir dia, apakah langsung kaya, Pak? Enggak. Lahir seseorang, apakah dia langsung punya fortune? Ora. Artinya apa? Ada yang bertanya, Ustadz, bapaknya udah kaya duluan, ya enaklah dia. Jangan tanya tadi itu dia yang enak, bapaknya dulu macam mana. Maka Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mendapatkan pernak-pernik apapun itu di dunia ini Bapak Ibu, maka ketika kita akan meninggalkan dunia ini, meninggal kita, Allah kembalikan lagi apa yang ada, yang kita dapatkan di dunia ini ke titik nol. Nggak bawa apa-apa kita Pak balik. Cuman kain putih yang kalau dia laki-laki 3 lapis, kalau dia perempuan 5 sampai 7 lapis. Itu aja. Artinya Bapak Ibu, kita disuruh Allah untuk berpikir. Maka hidup ini Pak, Bu, yang dicari itu adalah ketenangan. Carilah ketenangan hidup, jangan kalian cari kesenangan hidup. Kalau kita cari yang namanya ketenangan hidup Bapak Ibu, yakin kesenangan hidup akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita cari yang namanya kesenangan hidup, ketenangan hidup belum tentu kita dapatkan. Maka cari ketenangan hidup. Ketenangan hidup itu Bapak Ibu bukan didapat dari kekayaan, harta, bukan. Berapa banyak orang kaya Bapak Ibu, mohon maaf, hidupnya nggak tenang. Mohon maaf Bapak Ibu, nggak nyaman dia. Kenapa? Dia punya mobil, dia punya rumah besar, tapi Bapak Ibu
Setiap orang yang datang ke rumahnya dia udah takut, dikiranya KPK. Dikiranya tadi itu polisi. Ada jamaah saya Bapak Ibu, pengajiannya saya panggil pengajian macan, mak-mak cantik. Mantap Pak. Pokoknya kalau ngajinya jam 2:30 aku udah datang. Jadi Bapak Ibu, habis tadi aku ceramah didatangi sama salah seorang ibu. Apa katanya? Ustadz, betul yang Ustadz sampaikan. Apa itu Bu? Itulah tadi Ustadz, nggak ada tadi itu ukuran ketenangan hidup itu dengan yang namanya harta dan jabatan. Rumahku besar Ustadz, rumah suamiku besar, mobilku banyak Ustadz, tapi nggak tenang. Kenapa kok ibu nggak tenang? Ku bilang, kan enak mau pergi ada supir, ada mobil, mau kemana-mana tinggal gesek. Ustadz, macam mana mau tenang? Jangankan tadi yang lain, tidur aja pun aku nggak tenang Ustadz. Loh kenapa nggak tenang Bu? Macam mana mau tenang Ustadz? Setiap mau tidur suamiku di sampingnya pistol. Takut aku nanti nih nyasar Ustadz. Ku bilang kenapa kok di samping suami ibu pistol? Itulah Ustadz, asal setiap ada yang bunyi di genteng di atap Ustadz, udah mikir perampok, pencuri. Maka hidup itu Bapak Ibu yang dicari ketenangan. Biar makan kita cuman gulai ayam kampung, yang penting tenang. Cocok Pak? Yang penting tenang Bu. Maka hidup ini Bapak Ibu yang dicari ketenangan. Dari mana kita dapatkan ketenangan itu? Dalam surah Ar-Ra'd dikatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kalian mengingat aku, maka hati akan menjadi tenang. Ingat Allah Pak. Ingat Allah Bu. Bu, ingat Allah. Kenapa Ustadz? Dulu Pak kita diajarkan sama guru-guru kita. Kata guru kita, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri, maka kalian pasti akan mengenal Tuhan. Maka Bapak Ibu, kenali dulu diri kita. Siapa diri kita? Waduh, selamat datang Ustadz Hendro. Ustadz Hendro udah siap ceramah dia. Cair aja Pak. Allah, salam dulu. Maka Bapak Ibu, kenali Allah dalam diri kita. Caranya macam mana Bapak Ibu? Bu, Pak, mohon maaf. Kita ini Bapak Ibu nggak bisa melakukan apa-apa. Ini kalau tidak izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, orang yang mengenal diri pasti dia akan mengenal Tuhan. Lihat aja Bapak Ibu dari mana kita tadi itu hadir. Lihat, kalau ada tadi itu yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan.
Kalau ada tadi itu yang namanya dunia ini, pasti ada yang menciptakan dunia ini. Kalau ada kita ini Bapak Ibu manusia, pasti ada yang menciptakan manusia. Mohon maaf, nggak ada satu manusia pun Bapak Ibu yang bisa menciptakan atau membuat manusia. Buktinya apa Ustadz? Ada orang mohon maaf udah 3 tahun 4 tahun menikah tapi belum dapat momongan. Kalau kita yang membuat, nggak akan mungkin ada orang yang nggak punya anak. Kalau kita yang buat Bapak Ibu, mohon maaf, pasti mau perfect, mau bagus, betul Bu? Mau Pak sempurna. Aku Pak, kalau misalkan bapakku sama mamaku yang buat aku, nggak mungkin mamaku mau aku semekot. Coba saya Indro, nggak akan mau Pak. Pasti mau sempurna Pak. Tapi ini nggak bisa. Itulah tadi Bapak Ibu. Karena Allah ingin tunjukkan kekuasaannya. Ustadz, kenapa nggak disempurnakan sama Allah semua? Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Gimana Ustadz Samsir mau dikatakan kutilang, kurus, tinggi, langsing? Kalau nggak ada aku semekot, semeter kotor. Akulah yang ngatakan, oh Ustadz Samsir kutilang, kurus, tinggi, langsing. Lalu yang ngatakan Ustadz semekot siapa? Ustadz Samsir. Oh Ustadz Faisal semekot. Maka Bapak Ibu kenali Allah. Itulah Allah tadi. Ingin menunjukkan tadi itu kebesarannya, ingin menunjukkan kekuasaannya. Aku bisa mengatur semuanya, kata Allah. Kalau mama kita, bapak kita yang menciptakan kita, membuat kita, mohon maaf, nggak ada orang yang tadi itu kulitnya putih, nggak ada orang yang kulitnya hitam, ada perbedaan. Pasti pingin perfect, sempurna semua, putih semua. Betul Ustaz Samsir? Ustaz Samsir mau lahir hitam dulu rupanya? Nggak ada Pak. Artinya apa? Aku, kata Allah. Maka Bapak Ibu kenali Allah, kenali Tuhan kita melalui apa? Ciptaannya dulu Pak. Ciptaannya Allah tubuh Pak dahsyat. Jangan Bapak Ibu kaji tentang tadi itu wujud Allah. Jangan. Orang kita aja diciptakan cantik-cantik, kita diciptakan ganteng-ganteng, tapi lihat akan kebesaran Allah. Jangankan tadi Bapak Ibu yang lain, nama Allah pun nggak hancur. Namanya Bapak Ibu nggak hancur. Contoh, nama Ustadz Samsir, misalkan Samsir, hilang tadi itu S-nya, lain berubah, Ustadz Amsir. Dihilangkan lagi S sama A-nya, apa namanya Pak? Ustadz Sir. Ya kan? Lama kelamaan Bapak Ibu berubah. Tapi Allah beda. Nama Allah, ada Allah sini Pak. Ujung nama Allah. Hilangkan alifnya Bapak Ibu, huruf awalnya masih namanya. Lihat dalam surah Al-Baqarah terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih nama Allah. Ustadz, kita hilangkan lagi. Oke, dua yang hilang Bapak Ibu, alif lam, tinggal lahu. Di mana? Ayat kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tetap nama Allah. Ustadz, hilangkan lagi. Oke, tiga yang hilang Bapak Ibu.
alif lam lam, tinggal hu. Tengok dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Bacaan huwa, kata huwa dalam kaedah tajwid, kalau dia diberhentikan, waw yang bergaris fathah dia menjadi sukun. Makanya ketika kita wirid, la ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu, tetap Allah, Pak. Namanya nggak hancur, konon lagi zatnya, Bapak Ibu. Jangan kita kaji, Bapak Ibu, gila kita. Nggak bisa kita cerna, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, balik lagi, kenali Allah tuh melalui diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kenali diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan. Tadi saya katakan Bapak Ibu, kita nggak bisa melakukan apa-apa Ustadz kalau nggak izin dan ridho dari Allah. Betul. Kalau nggak percaya, mohon maaf, ada orang stroke tangannya sama kakinya, kasihlah tadi Bapak Ibu donat. Kalau nggak nangis dia, Pak, netes dia. Apa katanya? Hatinya ngomong, ya Allah, jahat kali langku, ya Allah. Dalam hatinya, Pak, jahat kalilah kau nak, nggak tahu bapakmu mamamu koyok gini, nggak bisa makan, tangannya nggak bisa ngangkat, tapi kau letakkan di situ, suapi aku nak apa? Padahal dia sama punya tangan, tapi zat Allah sudah hilang dalam dirinya. Maka Bapak Ibu, Bu, Pak, coba tengok Bapak Ibu, angkat tangan kiri kita Bapak Ibu, tengok tapaknya, tengok Bu. Itu ada huruf apa itu Bu? M. Ada yang S? Kalau ada yang S itu banyak cicilan itu. Tengok, itu bukan M Bapak Ibu. Dalam kajian tauhid itu angka 81. Tengok huruf Arab Bapak Ibu, angka Arab, bukan huruf Arab, angka Arab. Yang kanan Bapak Ibu, coba tengok lagi. 18 Bapak Ibu ditambah 81 berapa Bapak Ibu? 99. Mana lebih berharga Bapak Ibu? Nggak punya tangan apa nggak punya kaki? Kalau suruh milih Pak, pasti Pak yang lebih berharga itu tangan. Kenapa? Tangan ini sumber kekuatan. Kalau nggak punya kaki kita Bapak Ibu, putus kaki kita atau lumpuh kita, masih ada tadi itu roda kulkas, bisa jalan. Itu kalau di Arab Bapak Ibu, orang minta-minta itu salah satunya pakai itulah gerak mereka jalan, untuk jalankan kulkas biar supaya digerak-gerak Pak, duduk mereka. Tapi kalau nggak punya tangan, susah Bapak Ibu kita beraktivitas. Maka Allah letakkan tadi Asmaul Husna itu dalam apa? Genggaman tangan kita. Kita nggak bisa melakukan apa-apa kalau tidak izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf Pak, Bu, apa Ustadz? Banyak dari kita yang Asmaul Husna nggak dapat. Wirid 10 tahun Asmaul Husna nggak into-into. Yang pendek-pendek aja Pak yang dapat. Al-Wadudul Majidul Ba'itul Syahidul Haqqul Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Barulah mulai samar-samar. Al-Muhyil Mumitu Basir ya.
Macam mana Pak hidup mau barokah kalau misalkan kita nggak kenal Allah, nggak tahu kita nama Allah? Ibu, izin saya Bu. Ibu dipanggil ke sekolah anak, tiba-tiba disuruh ngisi formulir, tertulis di bawah nama ayah anak. Rupanya ibu nggak hafal nama suami panjangnya, hanya manggilnya Bang Leo, Bang Leo. Nggak tahu nama bapak anaknya Leonardo. Rupanya ibu teleponlah suami lagi kerja. Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. Ada apa Dek? Jadi ke sekolah anak. Jadi Bang, ini mau ganggu bentar Bang. Ada apa? Ini ngisi formulir, ada sini pula tertulis nama ayah anak. Nama panjang abang siapa? Kira-kira Pak, Bapak marah nggak? Marah Bu. Kalau manusia aja marah, konon lagi Allah. Banyak nikmat, tapi kita nggak ingat nama Allah. Padahal Pak, mohon maaf, ngapalnya Ustadz Endro udah banyak pakai lagu ya kan Ustadz Endro? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Udah Bu, habis nanti waktuku. Marah Ustadz Endro nanti. Ya. Ada lagi Ustadz, ada versi lagi Pak yang lain. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Udah Bu. Ada Pak, ngapalnya enak lagi pakai lagu Bu, tapi kita nggak dapet. Apalagi Bapak Ibu, tangan kita ada berapa Bu? 2. Jarinya berapa Pak? 10. Kaki kita Pak, jarinya berapa Pak? 10. 10 tambah 10. Asmaul husna atau sifat wajib? Sifat wajib bagi Allah. Apa itu Ustaz? Sifat wajib pun kok nggak into, sing 20 cuman. Banyak itu Bapak Ibu, ku tes gitu, nggak dapat cuman 5. Padahal ngapalnya juga pakai lagu. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadith qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran murid dan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20 asmaul husna. Ngapalnya pakai lagu Bun, nggak into. Nanti wirid disuruh Pak rikola sing gawa tahtim. Alah nggak eneng pula iki Yasin nih. Gak hafal aku. Wis kowe wae. Terakhir disorong-sorong. Ibu gitu juga. Suruh baca tahtim, baca asmaul husnanya, sorong-sorongan. Coba kalau koro-koro. Kene. Aku mik. Aku harus lagu iki, harus nyanyi. Wah, entuk, Pak. Semua lagu, Bu, Pak, dapat. Lagu apa? Lagu Inggris entuk. What
duyulabni. Dapat. Lagu apa lagi? Lagu Malaysia, Jiran. Dapat. Ya Allah. Ku genggam awan kelabu, ku gapai langit yang biru, arah kita kan bersatu, tinggalkan lagu rindu. Dapat. Apalagi Ustaz? Lagu Pak Arab dapat dia. Asmaul Husna nggak dapat. Nyanyi, wow, lagu Arab. Magadir istambi ana magadir. Wah, duet lah sama Ustaz Samtir. Magadir istambi ana. Dapat. Cemana coba Pak? Apalagi lagu India, aduh, dapat juga dia. Padahal sulit itu ngapalnya. Asmaul Husna nggak dapat. Tak kapan pula Sahrukan datang ngasih? Dapat nih Pak. Gayanya. Miradil jigarni guzari teng tereng. Teng tereng miradil jigarni guzarahi teng tereng teng tereng soni wala gonawali dibana karti gai oraba oraba dapat Pak. Ya Allah, malah disambung lagi, sambung. Milaki nazar ya duka tuziban. Nggak tahu Pak. Asmaul Husna nggak dapat. Ini Pak, macam mana mau barokah hidup? Nama Allah aja Bapak Ibu kita nggak dapat. Ini yang pertama. Kalau hidup mau tenang, dekat kepada Allah. Dekat kita Pak kepada Allah. Karena apa? Yang dicari bukan kesenangan hidup, tapi ketenangan hidup. Karena di dalam ketenangan hidup pasti akan lahir, akan datang yang namanya kesenangan hidup. Kalau sudah dekat kepada Allah, apalagi Ustaz? Bu, tengok Pak. Kalau orang tadi itu Pak sudah dekat kepada Allah, maka dia akan menganggap dunia ini Pak hanya sementara. Hanya sementara. Kenapa kok gitu Ustaz? Iya, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau dia sudah dekat kepada Allah, maka Bapak Ibu, dia nggak akan lagi tadi itu ribut. Pasti dia akan tenang. Contohnya macam mana Ustadz? Kalau orang sudah dekat kepada Allah, dia sodakoh Pak banyak, dia tetap tenang. Bapak dapat uang tadi itu 5 juta. Ibu dapat uang tadi itu 5 juta. Rasanya seneng kali Pak. Seneng kali. Tapi Bapak Ibu, begitu dapat uang 5 juta ini, Bapak Ibu jalan-jalanlah tadi itu kemana Ustadz? Ke Sabang. Habis 6 juta. Tumpur 1 juta. Begitu pulang nyampe, habis udah senang-senangnya Pak, mikir, ya Allah, ente 6 juta, sayang kali lah. Terpikir Pak, tapi
Tapi kalau 6 juta tadi kita dekat kepada Allah, kita infakkan tadi itu ke musola, kita masukkan tadi itu ke masjid, kita kasihkan tadi itu kepada anak yatim, tenang Pak, nggak mikir lagi. Kenapa? Karena di otak kita sudah terpatri, ini nggak hilang, aku nabung. Kenapa? Karena Pak, kenapa orang tidak tenang? Hubbud dunia, cinta sama dunia. Bu, ibu nanti pulang dari sini dikasih uang sama suami, senang Bu? Kok bapak yang jawab? Senang ibu. Ustadz, tengoklah dikasihnya berapa. Ibu nanti pulang dikasih sama bapak suami ibu uang 50.000. Udah gitu bapak bilang, Bu, ini kan hari Minggu. Iya Pak, kan libur anak-anak. Ini ada uang 50.000 Bu, bawalah anak-anak ini ke mall. Gimana Bu? Cocok ibu rasa? Kenapa? Kurang sikit kali, terus nggak cukup. Itulah Pak, kalau misalkan dibawa kepada dunia. Tapi begitu nanti suami ibu bilang, Bu, ini ada uang limpul 50.000, nanti masukkanlah ke Masjid Baitur Rahman ya. Apa ibu bilang? Gede kali Pak. Ini tadi ada 5.000 Pak pulang belanja. Kalau untuk urusan Bapak Ibu akhirat, gitulah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, supaya hati kita ini tenang, nyaman hidup kita, jangan jadikan dunia ini sebagai Tuhan. Jangan jadikan dunia ini Bapak Ibu sebagai kenikmatan, kesenangan tadi itu yang kekal. Kita hanya sementara di sini Bapak Ibu. Kita hanya sekilas di sini, transit. Nunggu aja kita panggilan Bapak Ibu. Makanya kalau sudah kita gitukan, kita patrikan dalam otak kita seperti itu Bapak Ibu, tenang hidup kita Pak. Tenang hidup kita Bu. Nyaman kita, enak kita Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu saya sampaikan, carilah Bapak Ibu ketenangan hidup, bukan kesenangan hidup. Karena di dalam ketenangan akan lahir yang namanya kesenangan. Tapi di dalam kesenangan belum tentu kita dapatkan yang namanya ketenangan. Ini sebenarnya Bapak Ibu ada 3 lagi, baru 2 yang saya sampaikan, tapi nanti kalau aku diundang lagi. Saksikan di channel YouTube Mencirim Syariah. Ini saja mungkin Bapak Ibu ya, setawar sedingin, lebih kurang mohon maaf atas segala kekurangan. Doa terbaik saya buat semuanya sehat-sehat, murah rezeki dan mudah segala urusan-urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.